Oke, bisa dilanjut ya. Udah aman? Udah kondusif? Aman, Bu. Udah, Bu. Oke. Misalkan contoh kasusnya sama, kita ingin membeli laptop nih, ada alternatif pilihannya mereknya Toshiba, HP, dan juga Asus. Kriterianya kualitasnya ya, servis dan juga harga. Kualitas bobotnya 0,4, servis 0,2, dan harganya 0,4. Nah, ini biasanya ditentukan oleh pakarnya, oleh pakar ya. Nah, metode penilaiannya pakai yang ordinal ya, pakai yang tadi ya, Enkenrod. Sangat tidak bagus sampai dengan yang 5 itu sangat bagus. Jadi uh, hasil penilaiannya adalah seperti ini, seperti pada tabel 1. Alternatifnya ada tiga alternatif ya. Toshiba, Asus, dan juga HP masing-masing bobotnya dituliskan di sini. Bobotnya dituliskan dan ini hasil penilaiannya. Hasil penilaian dari pakar tersebut ya. Toshiba 5 untuk kualitas berarti sangat bagus, servisnya bagus dan juga harganya biasa aja. Tapi harganya ya paling mahal berarti ya yang Toshiba di sini dibandingkan 3 ini. Dibandingkan ketiga seperti itu. Selanjutnya kita bisa langsung konversi ke nilai MPE-nya ya, tabel hasil penilaian MPE. Jadi ini perhatikan lagi yang ini, yang hasil penilaian dari MPE ya, penilaiannya. Nah, masukkan ke rumus MPE ya. Rumus MPE itu adalah RKJ-nya dipangkatkan dengan bobotnya seperti itu. Berarti untuk yang Toshiba ini misalkan tadi Toshiba ini kualitas ini harusnya kualitas sorry ya. Kualitas ini adalah servis dan juga harga gitu ya. Ini bukan jangkauan. Salah copy tabel sorry. Oke, berarti untuk yang nilai 1,90 itu diperoleh dari 5 pangkat bobotnya 0,4. Selanjutnya yang SP juga sama ya. Berarti untuk yang SP 4 dipangkatkan dengan bobotnya dan yang Asus juga sama. 4 dipangkatkan bobotnya gitu. Untuk yang servis 1,32 itu diperoleh dari 4 dipangkatkan 0,2 ya, 0,2. Atau kita masing-masing dulu deh yang Toshiba. Toshiba berarti ini 1,5 pangkat 0,4 ditambah 4 pangkat 0,2 ditambah yang ini ya 3 dipangkatkan 0,4. Jadi hasilnya 1,90, 1,32 dan 1,55. Nah, lalu totalkan nilainya. Berapa sih total nilainya? Total nilainya 4,78. Untuk kriteria yang HP juga sama. HP, Oke, sorry. Sudah muncul slide-nya? Suka muncul iklan kalau di Muncul. yang paling kiri. Ya, yang HP juga sama ya. Berarti kalau yang HP 4 dipangkatkan 0,4 ditambah ini 4 dipangkat 0,2 seterusnya. Diperoleh nilai-nilai ini. Ya. Oke, kita pangkatkan diperoleh nilai-nilai yang ini. Baru kita totalkan nilainya masing-masing kriteria. Masing-masing alternatif, sorry. Paham dari sini? Gimana sih muncul 1,9, 1,74? Aman ya? Aman, Bu. Oke. Oke, kalau nah, bisa terlihat dari total nilai ini kan, total nilainya kontrasnya apa? 4,78, terus yang kedua 4,96, yang ketiga 4,86. Bukan hanya beda beberapa koma saja ya, beberapa desimal saja, tapi lumayan kontras di sini totalnya. Jadi kita bisa peringkatkan. Yang paling tinggi peringkat 1, lalu ini peringkat 2 dan peringkat 3. Jadi pilih yang merek yang HP ya. Oke, kita masuk ke contoh yang lebih rumit daripada alternatif kriteria tiga kriteria ya. Misalkan ada PTST ingin dia perusahaan di bidang IT, perusahaan teknologi informasi ya. Jadi ada
belum terdapat sistem yang didukung secara sistematis sehingga pada proses promosi jabatan itu masih subjektif ya, masih subjektif mengakibatkan evaluasi kinerja karyawannya butuh waktu yang lama. Nah, ini juga masih subjektif. Maka dia membutuhkan suatu alat, suatu metode untuk menilai ya, menilai siapa sih yang harus dipromosikan, siapa yang pantas dipromosikan berdasarkan perhitungan nilai kinerjanya. Nah, untuk kasus seperti ini bisa pakai yang MPE, bisa pakai MPE ya. Di sini pada artikel ini yang saya peroleh pakai MPE dan juga dia melibatkan 6 orang pakar untuk menilainya ya. Ada 6 orang pakar untuk menilai dan juga untuk menentukan kriteria dan bobotnya. Jadi ditentukan oleh ke-6 pakar ini ya. Kandidatnya ada 10 orang. 10 orang itu ini nama-namanya agak susah lah ya. Ini adalah 10 alternatif berarti ya. 10 orang ini 10 alternatif. Paham untuk studi kasusnya? Untuk kasusnya paham? Bisa dipahami? Kalau tadi kan yang nilai 1 orang. Kalau di sini dinilai oleh 6 pakar. 6 orang yang menilai dan ada 10 alternatifnya. Oke. Nah, pertama kita harus tentukan kriteria dan juga bobotnya ya. Dari ke-6 pakar itu sudah menentukan ada 6 buah kriteria. Ada 6 kriteria. Kriterianya apa saja? Kehadiran, prestasi, unsur penunjang, pengembangan diri, penilaian umum, dan juga tingkat pendidikan. Kalau di contoh sebelumnya kan cuma harga, misalnya kemudahan servis, dan juga kualitas. Kalau di sini ada 6 kriterianya. Kriteria penilaiannya ya. Lalu untuk bobotnya pakai yang metode Enkenrod. Enkenrod itu skala 1 sampai 5 ya, metode yang ini. Oke, kita lanjut ke tabel 2. Tabel 2 ini adalah hasil penilaian pembobotan dari pakar menggunakan metode Enkenrod di sini ya. Oke, ini saya dapatkan dari jurnal ya, salah satu jurnal. Jadi kita bisa membedah dari jurnal ini. Kita masukkan kriterianya. Tadi kriterianya ada berapa? Kriterianya ada berapa? 6, Bu. Ada 6. Ya, untuk memudahkannya bisa pakai kode ya. C1 sampai C6. C1 itu pengembangan diri sampai ke C6 kehadiran misalkan. Ya. Oke, di sini untuk urutan ini adalah bobot tadi Enkenrod. Enkenrodnya kan 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata untuk yang pengembangan diri, dari ke-6 pakar itu ada yang menjawab nilainya itu sangat tidak penting berarti ya. Pengembangan diri itu menjawab 1 orang tidak penting. Yang menjawab skor 2 tidak ada, skor 3 ada 2 orang pakar, skor 4 ada 2 orang pakar, dan skor 5 ada 1 orang pakar. Jadi masing-masing nilai ini kita hasil rekap dari ke-6 pakar tersebut. Sehingga jumlahnya kalau kita jumlahkan harus 6 nih masing-masing yang jawab ini. Ya. Untuk nilai 1, 0, 2, 2, 1 sudah paham dari mana? Berarti untuk yang kehadiran nih, yang menjawab sangat tidak penting ada berapa orang? Untuk yang kehadiran nih C6. Ada berapa orang yang jawab sangat tidak penting? Kan tadi skalanya 1 sampai 5 ya. Dua orang, Bu. Ada 2 orang yang jawab poin 2, nilai 2. Tidak ada. Tidak ada. Yang jawab poin 3 ada 1. Ada yang jawab poin ini ya, ada poin ini. Dan juga ada yang poin 5 tidak ada yang menjawab gitu ya. Oke. Selanjutnya kita hapus dulu deh. Oke. Selanjutnya kalau ada ke-6 pakar ini, berarti dia harus ada faktor pengali ya. Faktor pengali itu ini. Kan kalau di Enkenrod 1 sampai 5 ya.
Nah, untuk faktor pengalinya kebalikannya. Kebalikannya dari Enken Road. Berarti yang poin 5 ini adalah faktor pengalinya 0. Faktor pengalinya 0, seterusnya sampai ke yang nilainya paling kecil, 1. Berarti 0, 1, 2, 3, dan 4 faktor pengalinya ya. Faktor pengalinya seperti itu ya. Jadi untuk yang nilai paling tinggi diberi nilai 0, sampai ke yang terendah itu nilainya 4. Nah, terus dulu. Selanjutnya kita totalkan nilainya. Totalkan nilainya ya. Total nilai ini adalah yang menjawab 1 untuk pengembangan diri dikalikan dengan yang ini ya. Kalikan dengan 4 ya. Kalikan dengan 4. 4 dikali 1, 4 ya. Ini juga ditambahkan dengan ini dikali ini. Tambah ini dikali ini. Ditambah ini dikali ini. Jadi totalnya berapa? 4 ditambah 4 tambah berapa? 2 ya. 4 tambah 4 tambah 2 jadi totalnya 10. 10. Seperti itu. Jadi nilainya 10. Yang kedua juga sama. Hampir sama dengan yang bias, tapi yang di sini dikalikan dengan faktor pengkalinya ya. Ini dikali ini ditambahkan semuanya totalnya 16. Sampai ke yang terakhir nilainya 13 ya. Oke, next. Untuk bobotnya itu ditentukan masing-masing kriteria ini nih, masing-masing kriteria mana yang lebih penting dari kriteria 1 sampai kriteria 6, diberilah bobot oleh pakar tersebut, tapi jumlahnya harus 1 ya. Jumlahnya harus 1 di sini. Untuk berarti paling besar bobot yang mana nih paling dipertimbangkan? Yang 0,2 Penilaian ini umum. ya. Penilaian umum ternyata paling dipertimbangkan dari ke-6 kriteria. Seperti itu. Oke, sudah ya. Setelah itu kita masukkan ke data evaluasi MPE-nya. Data evaluasi MPE-nya baru kita masukkan alternatifnya. Alternatifnya tadi 10 kandidat yang tadi, nama-nama 10 kandidat ini ya. Nama-nama 10 kandidat kita kodekan kode alternatif 1 sampai alternatif 10. Selanjutnya di kanan ada kriteria. Nah, kriteria ini tuliskan C1 sampai C6. Ini keterangan untuk kriterianya ya, untuk kriterianya masing-masing seperti ini. Ternyata pakar itu sudah menilai masing-masing dari si kandidat ya. Untuk yang kandidat 1 untuk nilai pengembangan dirinya dia tinggi 7 ya. 7. Terus yang untuk kriteria 2 nilainya 6, kriteria 3 nilainya sekian dan seterusnya. Ini adalah hasil dari penilaian si pakar gitu ya. Oke. Untuk matriks ini kita bisa lewatkan saja ya. Kita bisa lewatkan. Oke. Oke, selanjutnya baru kita tentukan tadi bobotnya sudah ada ya, bobotnya itu yang masing-masing kriterianya, bobot yang ini. Oke. Kita tinggal masukkan ke yang ini. Kita hitung masing-masing berapa sih total nilainya. Total nilainya pakai rumus yang MPE ya. Ini, RK dipangkatkan dengan bobotnya. RK dipangkatkan dengan bobotnya. Contohnya untuk yang 10 misalkan kriteria 10 ya, alternatif 10. Alternatif 10 itu menentukannya berarti 6 dikali bobot yang kriteria 1 ditambah ini dipangkat bobot kriteria 2 dan seterusnya. Diperoleh nilainya 8,105. Inilah urutannya ya. Oke. Kita masukkan ke sini, caranya adalah kenapa bisa diperoleh 1,344, seterusnya itu perhatikan dari nilai masing-masingnya. Nilainya ini ya, nilainya dia misalkan harus, sebentar, mana ya? Oke. Saya bisa tampilkan yang mana untuk nilainya, yang ini harusnya nih. Tapi bingung nggak nanti kalian? Kita contohkan yang nomor 10 aja ya, nanti sisanya bisa dicek. Oke, kita coba. Oke. Jadi untuk yang nilai oke, kita fokus ke yang alternatif 10 aja ya, contoh perhitungannya. Alternatif 10 itu
Berarti dia adalah yang F-Yuna, yang ini ya, F-Yuna. Nah, nilainya 6, kriteria 1. Kriteria 1 itu 6 dipangkatkan dengan bobot kriteria 1, hasilnya adalah ini. Ya. Terus, yang kriteria 2 dipangkatkan dengan bobot kriteria 2, hasilnya yang 1,654. Kriteria 3 juga sama, dipangkatkan dengan bobotnya, hasilnya yang ini. Itu ya. Seterusnya sampai ke kriteria 8. Kriteria 8 itu 8 dipangkatkan dengan bobotnya, nilainya ya. Jadi nilai masing-masing alternatif di tiap kriteria dipangkatkan dengan bobot masing-masing kriterianya. Diperolehlah yang ini. Paham ya untuk perhitungan bukan perhitungan, untuk nilai yang ada di dalam tabel ini. Untuk nilai yang ada di tabel 4. Sudah paham cara menghitungnya? Jadi nanti dicoba pakai Excel ya, dicoba pakai Excel betul nggak sih nilainya seperti ini. Nilainya adalah yang seperti di tabel 4. Yang penting tahu dulu 1,313 itu dari mana sih ya. Jadi kalau ditotalkan, total nilainya adalah 8,105. 8105. Nah, masing-masing kriteria kita totalkan ya, totalkan menggunakan rumus yang MPE, lalu dibuat peringkatnya. Peringkat mana yang paling besar? Yang paling besar itu adalah yang ini, peringkat pertama. Peringkat kedua berarti yang alternatif 5 ya, alternatif 5. Ketiga yang ini, dan seterusnya. Seperti itu. Berarti pilih yang mana nih? Yang buat jadi dipromosikan harusnya siapa? Harusnya Sinta ya. Harusnya yang kriteria alternatif 6. Ada yang ingin ditanyakan dari kasus ini? Dari contoh kasus ini? Sebelum ke yang lebih rumit? MPE. Bisa dipahami? Halo? Ngeheng ya? Bisa Iya, dipahami Bu. teman-teman? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Oke, selanjutnya. Ada jurnal lagi nih. Ada jurnal lagi dia tentang penerapan metode MPE dalam penentuan penerimaan rastra ya. Rastra di Desa Tobu, Nah, jadi di sini dia untuk skala perbandingannya menggunakan skala perbandingan pasangan ya. Nanti bisa dicek di sini ya. Link jurnalnya bisa dipelajari lebih lanjut. Ini cuma saya menyampaikan gimana sih cara perhitungannya seperti itu. Nah, ada pakai yang perbandingan pasangan 1 sampai 9. Lalu kriteria penilaiannya itu dinilai dari pekerjaan ya C1 sampai dengan C5, sampai dari luas bangunan rumah si penerima calon penerima rastra ini berarti ya. Nah, lalu ada subkriteria pekerjaan ya. Jadi dibagi lagi subkriteria. Misalkan kriteria 1 kan pekerjaan ya. Pekerjaannya apa saja? Ada PNS, wira swasta, dan lain sebagainya. Kalau dia pengangguran misalnya nilainya adalah 9, berarti dia sangat diprioritaskan. Nilainya sangat diprioritaskan atau kepentingannya amat sangat tinggi nih dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Ya. Jadi semakin tinggi nilainya itu semakin yang diprioritaskan untuk menerima rastra ini. Untuk penghasilan juga ada beberapa kategorinya nih. Kategorinya mulai dari kurang dari 500.000 sampai lebih dari 2 juta. Ada lagi subkriteria jumlah tanggungan ya. Jumlah tanggungannya lebih dari 6 berarti dia sangat diprioritaskan, seterusnya sampai ke yang paling bawah. Lalu untuk kondisi rumah ada yang pakai bambu ya, bambu dan juga lantainya tanah, dia sangat diprioritaskan untuk menerima rastra sampai ke yang nilai yang paling kecil. Oke, luas bangunan juga sama seperti itu. Ada subkriteria. Tadi kan ada kriteria, sekarang ada subkriterianya. Oke, selanjutnya. Oke, dari sini kita hitung skor penilaian alternatif dengan MPE ya. Hitung skornya
dari masing-masing kriteria pakai rumus MPE. Jadi alternatifnya itu berarti ada 5 calon penerima. Ada 5 calon penerima ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, masing-masing kriteria ini bobotnya adalah 7, 6, 4, 5, dan juga 7 ya bobotnya. Lalu untuk pekerjaan, kriteria 1 pekerjaan penghasilan sampai ke luas bangunan. Misalkan untuk yang calon pertama, alternatif pertama itu si A misalnya. Pekerjaannya diberi nilai 3, penghasilannya beri nilai 5, dan lain sebagainya. Ini hasil penilaian ya, hasil penilaian. Lalu setelah ada nilai ini, baru kita hitung berapa sih nilai MPE-nya. Nilai MPE-nya seperti ini. Fokus ke yang ini. Seperti biasa dipangkatkan dengan bobot ya. Nilai dipangkatkan dengan bobot. Berarti alternatif 1, 3 pangkat 7 ditambah 5 pangkat 6 ya, ditambah 4 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 5 ditambah 5 pangkat 7. Ya, jadi kita jumlahkan di sini masing-masing. Yang paling tinggi yang mana? Yang alternatif ke berapa? 175, oh, kontras sekali. Paling tinggi di alternatif kedua ya, artinya si B yang berhak menerima prasra ini. Untuk contoh kasus yang ini juga sama ya, sama. Ya, ada bobot, tapi ini berbeda, cuma berbeda di tabelnya aja sih. Kalau biasanya tabel yang ke bawah ini adalah alternatifnya, tapi sekarang diubah jadi kriteria ya. Sama saja nanti caranya kita tentukan bobotnya berapa ya, ditentukan bobotnya berapa, alternatifnya apa saja nih, tuliskan, dan juga kriterianya apa saja. Bobot masing-masing kriterianya berapa. Kalau sudah dari sini, baru kita hitung nilai MPE-nya, seperti yang di rumus MPE yang ini ya. Nilai dikalikan dengan bobotnya, ditambahkan yang semuanya. Tambah yang nilai alternatif kedua dikalikan, dipangkatkan bobotnya, dan seterusnya ya. Sehingga diperoleh nilainya seperti ini. Karena cuma 2 kriteria, 2 alternatif, jadi gampang yang paling tinggi berarti yang dipakai. Oke, sehingga apa tadi perbedaannya dari ketiga metode? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Bedanya di mana sih dari ketiga metode tadi? Bedanya di mana? Ayo, beda di mana? Ada bedanya dikalikan sama dipangkatkan, Bu. Oke, bisa. Terus apa lagi? Kalau ini saya disimak nggak ya? Disimak, Bu. Simak ya, Alhamdulillah. Oke, jadi dari ketiga itu ada perbedaan ya. Perbedaannya kalian perhatikan sebetulnya di sini. Ada satuan penilaian. Satuan penilaiannya, skala penilaiannya, dan skala penilaian bobot. Ya, berbeda, ada yang sama, ada yang beda dari ketiga ini ya. Di ketiga metode CPI, bias, dan juga MPE. Jadi kalau di CPI itu satuan penilaiannya tidak seragam kan, ada yang tinggi, ada yang kecil ya, tergantung kriterianya apa. Tapi kalau yang di bias dan juga MPE, satuan penilaiannya seragam karena pakai yang tadi Enkenrod ataupun yang berpasangan. Ya. Lalu untuk yang skala penilaian nih, skala penilaiannya itu untuk CPI campuran rasio, tapi kalau bias itu rasio artinya terukur ya, terukur nyata, dan juga MPE pakai yang ordinal. Nah, untuk skala penilaian bobotnya, CPI pakai skala campuran skala penilaian, kalau bias bobotnya itu desimal kan, 0 sampai dengan 1.
jumlahnya harus 1 si bobotnya ya. Kalau MPE bisa ordinal 1-3, 1-5, 1-9 itu bisa ya pakai yang MPE. Tergantung pakar yang menilai kalau MPE. Oke. Oke, untuk studi kasus yang ini juga sama ya. Jadi kita akan menentukan alternatif solusi yang paling strategis nih kalau dia ingin membangun di Sumatera ya. Di Sumatera ada beberapa alternatif nih. Beberapa alternatifnya misalkan membangun di Kota Batam, Bintan, Bengkulu, Bangka, dan juga atau di Belitung. Kriterianya ada 7 kriteria yang dinilai, mulai dari kondisi lokasinya, infrastruktur, sampai dengan ke teknologi. Bobotnya masing-masing ini ya. Kalau bobot seperti ini sudah pasti dia pakainya MPE. Oke, jadi apakah metode yang paling cocok dari kasus tersebut? Dia pakai bobotnya pakai yang apa tuh? Dilihat lagi dari sini, ordinal kah, desimal kah? Paling ketara dari bobot sih kalau dari kasus ini ya. Bobotnya pakai yang ordinal ya, pakai yang ordinal. Bukan lagi yang kalau kita jumlahkan itu harus sama dengan 1. Jadi harusnya pakai MPE ya, pakai MPE dan juga nanti karena untuk penilaian alternatifnya itu seragam dan juga pakai yang ordinal. Untuk prosesnya sama saja ya, proses perhitungannya. Kita masukkan berapa sih hasil penilaiannya dan juga diubah ke dihitung rumus MPE ya, pakai rumus MPE dan juga baru dijumlahkan masing-masing alternatifnya dan seterusnya diberi perankingan. Ini saya ambil contohnya dari beberapa jurnal, jadi teman-teman nanti harapannya kalau membaca jurnal bisa paham juga dapat nilainya itu dari mana. Ya. Sip, terakhir untuk tugasnya. Nah, kan tugas sesuai dari RTM ya, bisa menyelesaikan persoalan keputusan dengan menggunakan metode kriteria majemuk berbasis indeks kinerja. Nah, kalau dari kasus ini, metode apa yang cocok untuk memilih alternatif tersebut ya? Yang kedua, tentukan produk manakah yang direkomendasikan untuk diperkenalkan. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya jelaskan untuk UTS? Dari materi maupun dari tugas? Mangga kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Masih aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya. Aman, Bu. Saya izin jelaskan dulu untuk UTS-nya ya, teman-teman. UTS-nya kita tidak mengerjakan soal lah ya, soalnya sudah banyak tugas di kalian yang pakai soal. Jadi untuk UTS-nya saya minta untuk dibuatkan poster dan juga buatkan Reels Instagram ya. Jadi untuk posternya silakan berkreasi, tapi harus ada nama mata kuliahnya, lalu deskripsi mata kuliah dan bahan materi yang dipelajari di mata kuliah ini ya, analisa keputusan. Untuk mata kuliah, deskripsi mata kuliah itu bisa dilihat di RPS yang di pertemuan pertama bisa ya. Misalkan deskripsi singkat mata kuliahnya ini yang saya sampaikan. Nah, nanti teman-teman bisa juga kata-katanya tidak sama atau kalimatnya tidak sama itu boleh ya, tapi harus mengandung makna yang seperti di RPS itu. Untuk ukurannya untuk konten Instagram yang tegak ya atau yang ukuran ini kalau di Canva tuh Canva 108 dikali 1350. Kalau Reelsnya juga sama, kalian ada mendeskripsikan bisa bisa di bisa tampil ya, bisa tampil sendiri atau bisa juga menggunakan efek animasi lainnya, tapi harus menjelaskan deskripsi mata kuliahnya, bahan kajiannya, dan juga eh, tentang analisa keputusan. Lalu di akhir videonya itu ada
ada ajakan untuk ayo bergabung menjadi mahasiswa Prodi Teknik Industri Uninus seperti itu ya. Jadi ditambahkan ada ajakannya saja. Tapi kalau yang di posternya cukup dari deskripsi mata kuliah dan juga bahan kajian ya. Oke, seperti itu. Sekreatif mungkin silahkan karena kita lagi gencar-gencarnya PMB nih. Jadi saya minta tolong bantuannya teman-teman. Tiap prodi itu harus ada mengirimkan konten tiap minggunya ya, tiap minggunya. Jadi insya Allah nanti yang di sini akan menjadi bahan untuk PMB Prodi. Tapi dengan cara memperkenalkan salah satu mata kuliah yang kita pelajari di teknik industri ya. Oke, untuk ukuran videonya ada ya tertera di sini. Dan juga harus nanti berarti maksimal di minggu UTS ya. Minggu UTS kapan? 19 April. Tapi kita menunggu surat edaran tentang UTS juga ya. Tapi kalau tidak ada edaran UTS berarti maksimal dipostingnya 19 April ya. 19 April harus diposting ke IG masing-masing, mention ke IG saya biar rame dan juga ke IG Prodi ya, IG Prodi. Keterangannya tulis yang ini, keterangannya tulis yang warna biru ini ya, warna biru ini. Tapi boleh menyertakan kalimat tambahan lainnya ya. Dan juga ada tagarnya analisa keputusan, teknik industri Uninus, dan PMB Uninus. Itu untuk UTS ya. Jadi UTS-nya by project aja lah, tidak usah mengerjakan soal lagi karena sudah sangat terlatih di tugas-tugas ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Silahkan, ada yang ingin ditanya atau sudah jelas? Kalau misalkan kalian mau nanti di dalam isi videonya atau konten posternya mau ada tambahan brosur ya, bisa juga nanti diakses di link ini. Sekreasinya teman-teman lah. Sekreasinya teman-teman ya. Paham untuk tugas dan juga project UTS ya? Insya Allah Ibu. So ya, nanti tinggal Ibu di itu tuh jadi di posting di akun masing-masing ya? di akun masing-masing. Oh, jadi sekreatif mungkin Bu. Jadi misal kalau ada yang videonya yang lucu-lucuan gitu, Boleh, kayak hiburannya gitu. boleh. Kalau sekarang kan banyak sekali ya, malah yang monoton malah makin sepi lah dilihatnya gitu ya. Gimana menyesuaikan dengan zaman sekarang aja. Mungkin era saya ya berbeda dengan era kalian, jadi pakailah era kalian. Ya, boleh pakai yang lucu-lucu, meme lucu juga boleh. Baik Bu. Bu izin bertanya, jadi bikin poster sama video atau video aja Bu? Poster Dua-duanya Bu? dan video, dua-duanya ya. Jadi kalian nanti postingnya tuh dua, satu untuk poster, satu untuk reels. Poster itu eh, postingan di IG sebetulnya ya. Poster itu postingan di IG lah, ukurannya juga ukuran IG. Oh kayak pamflet lagi gitu Bu? Kalau misalkan di IG kan ada feed ya, jadi seukuran feed Instagram. Ada ukurannya di sini ya, dilihat untuk ukuran posternya. Saya sih ini baru based on Canva, tapi nggak tahu kalau yang lain ukuran segi untuk IG itu, untuk feed IG itu berapa ya. Tapi biasanya yang ini kok. Ayo, tolong dibantu ya teman-teman, soalnya prodi kita ini merupakan salah satu prodi yang kurus mahasiswanya dan jadi sorotan yayasan. Pahit-pahitnya bisa jadi ada penggabungan prodi kalau misalkan mahasiswa kita tidak meningkat di 2024 ini. Jadi Pak Iwan, Bu Rahmi, Bu Noning, semua yang di prodi industri lagi berjuang juga sih untuk ke sekolah-sekolah ya cari mahasiswa. Dibantu juga HMTI, hatur nuhun ya, ada yang membantu juga untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tapi untuk yang tugas ini tidak keberatan kan ya. Jadi
istilahnya kalian dapat UTS iya, seharusnya saya juga menugaskan masing-masing kalian untuk bikin konten juga iya gitu. Jadi daripada 2 kali kerja mending 1 kali gitu ya. Oke, aman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Aman, Bu. Aman ya. Oke. eh kalau kalian sekarang sering lihat-lihat ini nggak sih konten promosinya dari kampus lain gitu? Sering lihat nggak? Sering, Bu. Banyak ya yang lucu-lucu ya. Kadang tuh kok bisa sih kepikiran kayak gini ya. Kalau misalkan mau jadi followers juga bisa, tapi kalau jadi kreator juga kalian sangat bisa sekali ya. Jadi tidak kalah kreatif lah mahasiswa teknik industri dengan yang lainnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sebelum ditutup saya ingin menyampaikan kutipan dari Amy ya. Find a group of people who challenge and inspire you ya. Spend a lot of time with them and it will change your life. Jadi bukan perihal memilih-pilih teman ya, tapi kalian memilih grup ataupun yang sesuai yang punya dia itu motivasi yang positif ya. Jadi kalau kalian masuk ke dalamnya, kalian akan terbawa vibe positifnya juga ya. Jadi akan bisa mengubah hidup kalian jika kalian bersama orang-orang yang positif juga gitu. Oke, sebelum kita tutup, mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya, karena ini adalah minggu terakhir kita kuliah sebelum lebaran ya. Mohon dimaafkan kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan. Salam untuk keluarga di rumah bagi yang mudik ya, bagi yang tidak mudik jangan lupa hubungi keluarganya ya. Jangan bersedih hati dan insya Allah kita dapat keberkahan bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempersiapkan UTS. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin juga, Bu. Minal aizin wal faizin. Siti besok ya, Siap, Bu. jangan siang-siang, mau mudik. Oh ya, Ya, jam thank berapa, Bu? you. Jam sebelum zuhur lah. Oh ya, siap. Oke, nuhun. Assalamualaikum.